Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal yang ditugaskan di pertemuan ke-6, yaitu soal tentang stoikiometri senyawa. Ya, soalnya ada 6 soal. Nomor 1. Senyawa dengan rumus empiris CH2 memiliki Mr42. Bagaimana rumus molekul senyawa tersebut? Nomor 1 yang ditanyakan rumus molekul dari rumus empiris. Rumusnya adalah Mr rumus empiris dikali N sama dengan Mr dari rumus molekul. Nah, nanti kita akan cari N-nya sebagai pengalinya. Rumus empirisnya CH2, berarti Mr dari CH2 dikali N, kemudian dikali Mr rumus molekul. Kita cari dulu Mr dari rumus empiris CH2 ini. Ya, CH2, C-nya 1 hanya 2, C itu 12, 12 kali 1 12, 1 kali 2 2, jadi Mr rumus empirisnya 14. 14 berarti kali N sama dengan Mr rumus molekul. Mr rumus molekul itu diketahui di soal yaitu 42. Nah, berarti N sama dengan 42 dibagi 14 sama dengan 3 ya. Jadi pengalinya itu sama dengan 3. Kita tinggal masukkan ya untuk mencari rumus molekulnya CH2 rumus empiris dikali N ya. Atau CH2 N-nya 3 ya. Berarti CH2 kali 3 berarti C-nya 3 hanya 6 ya. Jadi jawabannya C3H6 rumus molekulnya. Kemudian nomor 2, dalam 7,5 gram suatu senyawa hidrokarbon terdapat 6 gram karbon dan sisanya hidrogen. Jadi dalam suatu senyawa hidrokarbon itu suatu senyawa yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon ya. Itu senyawanya sebanyak 7,5 gram. Dari 7,5 gram itu 6 gram karbon dan sisanya hidrogen. Ya, Mr senyawa itu 30. Tentukan rumus empiris dan rumus molekul. Jadi pertanyaannya adalah rumus empiris dan rumus molekulnya. Kita cari dulu rumus empirisnya ya. Senyawanya terdiri dari C dan H, massa senyawa 7,5 gram, massa karbonnya 6 gram, berarti massa hidrogen sisanya ya, berarti 7,5 dikurangi 6 yaitu 1,5 gram, berarti hidrogennya 1,5 gram. Kemudian kita rubah ke mol ya. Untuk merubah ke mol tinggal dibagi massa molar masing-masing atau AR masing-masing. Nah, karbon berarti dibagi 12 karena AR karbon 12, 6 bagi 12, H dibagi 1 karena AR H sama dengan 1, 6 bagi 12 sama dengan 0,5, 1,5 bagi 1 sama dengan 1,5 ya, jadi 0,5 berbanding 1,5. Kemudian disederhanakan perbandingannya ya dengan cara dikali angka yang sama atau dibagi angka yang sama ya. Misalkan kalau dikali angka yang sama ini supaya jadi bilangan bulat dikalinya ya dikali 2, dua-duanya dikali 2, 0,5 kali 2 itu 1, 1,5 kali 2 itu 3 ya, jadi 1 berbanding 3. Atau mau dibagi angka yang paling kecil yaitu angka 0,5, 0,5 bagi 0,5 1, 1,5 bagi 0,5 itu 3 ya, jadi 1 berbanding 3 sehingga rumus empirisnya adalah CH3. Oke, kita cari rumus molekul karena yang ditanyakan juga rumus molekul. Mencari rumus molekul dari rumus empiris sama seperti nomor 1 tadi. Mr rumus empiris dikali N sama dengan Mr rumus molekul. Mr dari CH3 rumus empirisnya sudah dicari ya, sama dengan Mr rumus molekul. Mr CH3 itu 15 ya. Dari mana 15? Dari 15 itu caranya sama seperti tadi. C-nya 1, H-nya 3, C itu 12, H itu 1 kali 3, 3, 12 tambah 3, 15. Sama dengan Mr rumus molekul ada 30 ya. Sehingga N sama dengan 30 per 15 sama dengan 2 ya. Jadi N-nya 2. Sehingga kita masukkan rumus molekulnya CH3 kali N ya. N-nya 2. Sehingga rumus molekulnya berarti C2H6 ya. Jadi perbedaan nomor 1 dan nomor 2, kalau nomor 1 rumus empirisnya sudah diketahui, kalau nomor 2 rumus empirisnya dicari dulu. Kemudian nomor 3, suatu senyawa mengandung 9,2% natrium, 12,8% belerang,
9,6% oksigen. Tentu kan rumus empiris dari senyawa tersebut. Nah, kita anggap persen ini adalah persen massa ya. Jadi ini adalah massa. Berarti natrium ya perbandingan natrium belerang itu adalah S lambangnya. Dan O perbandingannya 9,2, 12,8 dan 9,6. Masing-masing dibagi airnya lagi. Air Na 23, air S 32 dan ARO 16 ya. 9,2 dibagi 23 itu 0,4, 12,8 dibagi 32 itu 0,4, 9,6 bagi 16 itu 0,6. Jadi perbandingannya 0,4 berbanding 0,4 berbanding 0,6 itu perbandingan molnya. Kita sederhanakan, coret nolnya berarti 4 ya, berbanding 4 berbanding 6. Sederhanakan lagi dibagi 2 ya, 2 berbanding 2 berbanding 3. Jadi rumus empirisnya adalah Na2S2O3 ya. Kemudian nomor 4, hitung kadar dalam bentuk persen nitrogen dalam senyawa-senyawa berikut ya. A dalam senyawa NH42 kali SO4 atau amonium sulfat, dan B dalam senyawa NH4NO3 atau amonium nitrat. Oke, untuk mencari persen atau kadar unsur dalam suatu senyawa ya, rumusnya ini kadar N dalam NH42SO4, kadar N sama dengan ya 2 kali ARN. Dari mana 2 ini? 2 ini adalah jumlah N-nya. Nah, di sini jumlah N-nya 2 nih. 1 kali 2 2 berarti 2 kali ARN. Jadi kalau mau mencari persen H, angka 2 ini diganti sama 8 karena hanya ada 8. 4 kali 2 8 kali ARH kalau mencari persen H. Kalau mencari persen N berarti 2 ya. Kalau mencari persen O berarti ini 4. Ya, karena O-nya ada 4 kali ARO. Dibagi MR dari NH42 kali SO4 dikali 100%. 2 kali ARN diketahui 14, dibagi, kita cari dulu MR-nya, NH42 kali SO4, N14, H1, S32, O16. N-nya ada 2, 14 kali 2, 28, H-nya ada 8, 1 kali 8, 8, S-nya ada 1, 32 kali 1, 32, O-nya ada 4, 16 kali 4, 64. Ya, totalkan jumlah sama dengan 132. Berarti dibagi 132 dikali 100% ya. Tinggal hitung sama dengan 21,21%. Itu kadar N dalam amonium sulfat. Yang nomor B, kadar N dalam amonium nitrat ya. Rumusnya sama, N sama dengan 2 kali ARN. Kenapa 2 ya? Karena ini kebetulan jumlah N dalam senyawa NH4NO3 itu juga 2. 1, 2 ya. Bagi MR amonium nitrat kali 100% ya, 2 kali 14 dibagi NH4NO3 N1 N14 1 14 16 14 kali 1 1 kali 4 14 16 kali 3 jumlahkan 80. Jadi bagi 80 kali 100% sama dengan 35%. Itu nomor 4. Nomor 5, hitung massa nitrogen yang terdapat dalam 100 gram CaNO3 2 kali atau kalsium nitrat dan dalam 1,2 kg urea ya. Nah, ini yang ditanyakan massa nitrogen ya dari senyawa. Ya, rumusnya hampir mirip dengan persen. Ya, cuma diganti dengan massa ya. Berarti massa N sama dengan A2 kali ARN ya, sama kebetulan N-nya 2 dalam kalsium nitrat juga ya, dibagi MrCaNO3 2 kali dikali, nah bukan dikali 100% tapi dikali massa senyawa ya, atau massa kalsium nitrat ya, atau sama dengan 2 kali 14 dibagi, kita cari dulu MR dari kalsium nitratnya, Ca itu 40, N itu 14, O itu 16, 40 kali 1, 14 kali 2, 16 kali 6 ya, O-nya ada 6 sama dengan 164. Berarti dibagi 164 dikali massa CaNO3 2 kali ada di soal ini ya, 100 gram. Tinggal hitung, jadi 17,07 gram ya massa nitrogen dari 100 gram kalsium nitrat. Nah, nomor B,
massa nitrogen dari 1,2 kg urea ya. Rumusnya sama, berarti massa N sama dengan dalam urea kebetulan juga N-nya ada 2, berarti 2 dikali ARN dibagi MR urea dikali massa urea ya. Nah, untuk yang nomor B ini mau massa yang ditanyakannya gram boleh atau mau kilogram juga nggak apa-apa ya, karena di sini tidak disebutkan harus dalam satuan apa. Kalau dalam satuan gram ya ini tinggal dirubah dulu ke gram, kalau kilogram tidak perlu dirubah. Oke, saya akan mengerjakan dengan satuan kilogram saja. Berarti 2 kali A14 dibagi MR urea itu, nah MR urea itu 60 ya, dibagi 60 dikali 1,2 kg. 1,2 kg itu massa senyawa urea sama dengan 0,56 kg ya. Kemudian nomor 6, berapa gram asam fosfat? Ya, asam fosfat itu H3PO4. Jadi ini yang ditanyakan massa senyawa ya, dapat dibuat dari 6,2 gram fosfor. Nah, ini kebalikan dari yang nomor 5. Kalau tadi yang nomor 5 itu yang ditanyakan adalah massa unsur diketahui massa senyawa, ini kebalikannya. Yang ditanyakan massa senyawa dari massa unsur yang diketahui ya. Nah, berarti rumusnya dibalik. Massa H3PO4 yang dapat dihasilkan dari 6,2 gram P adalah, ya ini bukan nomor A. Berarti rumusnya massa senyawa sama dengan MR senyawa. Jadi dibalik MR-nya di atas dibagi 1 kali ARP. Ya, kenapa 1? Karena dalam H3PO4 P-nya ada 1 ya. 1 kali ARP dikali massa P atau massa fosfor sama dengan MrH3PO4. Kita cari dulu, H itu 1, P itu 31, itu 16, 1 kali 3, 31 kali 1, 16 kali 4, jumlahkan 98. Berarti 98 dibagi 1 dikali ARP ya, ARP itu 31 dikali massa P. Nah, ini massa P-nya diketahui 0,2 gram. Kemudian hitung, jawabannya 19,6 gram. Ya, jadi massa asam fosfat yang dapat dihasilkan jika P-nya 6,2 gram itu 19,6 gram ya. Dari mana sisanya lagi, kan P-nya hanya 6,2 gram, itu dari unsur yang lainnya. Kalau dihitung, kalau dijumlahkan pasti semuanya segini ya. Dihitung massa H-nya berapa, ditambah massa H-nya, ditambah massa P ini, ditambah massa O, hasilnya jadi segini ya. Cuma ini yang diketahui hanya massa P-nya saja.